Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Atau jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi gerai kami, alamatnya di Jalan Angkatan 66, seberang Apotika 24, Kota Palembang. So, kali ini kita akan mereview salah satu ponsel dari Transsion Holding. Setelah pemakaian 3 minggu, kira-kira worth it itu apa enggak? Tonton terus sampai selesai buat mastiin apakah HP ini masuk list kamu apa enggak. So, langsung aja, ini dia Itel S23. Untuk tampilan desain kameranya sendiri emang enggak banyak orang suka, namun saya sendiri suka dengan desain kamera dan cover belakangnya. Kelihatannya tuh minimalis. Di sini saya pilih warna hitam dan maaf sekali nggak bisa ngasih detail cover belakang yang jelas karena udah saya pakein guard skin biar nggak lecet dan nggak jamuran. Di sini desain ponselnya mengusung 2,5D yang serba flat di setiap sisinya dengan finishing matte yang halus dan compact serta bebas dari sidik jari. Punggung ponselnya terdapat bumper kamera berbentuk bulat cukup besar yang menampung kamera dan LED flash. Buat feel genggamannya pun enak dan pas banget di jari-jari tangan aku karena memiliki tebal 8,4 mm dan lebar 75,6 mm dan enggak berat-berat banget saat ditenteng karena beratnya 192 gram sedangkan untuk tingginya 164 mm. Di sisi sebelah kanan ponselnya terdapat tombol volume up and down serta tombol power yang merangkap dengan sensor keamanan sidik jari yang memang cukup responsif. Lalu untuk sisi kirinya ada SIM triple slot, dual nano plus micro SD dengan support jaringan 2G, 3D, dan 4G. Bluetooth-nya udah 5.0 dan WiFi versi 6. Sedangkan untuk bagian sisi atasnya polosan aja. Kemudian untuk sisi bawah ponselnya ada earphone jack, mikrofon, USB Type-C, dan speaker mono. Untuk aman ponselnya udah cukup lengkap banget, ada PIN, vola, password, face unlock, dan side fingerprint. Buat layarnya sendiri, Itel S23 ini mengusung layar datar dengan dihiasi poni kamera jenis water drop screen pada posisi tengah. Layarnya sendiri memakai panel jenis ABS LCD HD Plus berdiagonal 6,6 inci yang beresolusi 720 x 1612 pixel dan penyegaran layar maksimal di 90 Hz dengan tingkat kecerahan layar hingga 450 nits. Cukup terang buat dipakai di luar ruangan. Cuman sayangnya nggak ada fitur auto brightness. Jadi kadang saya mau kesal juga gimana? Jadi terpaksa manual buat adjust brightness layarnya. Sedangkan untuk penggunaan di dalam ruangan cukup enak saat dipakai buat nonton video, film, ataupun scrolling media sosial berkat fitur iCare Display. Sedangkan kalau nggak pakai fitur tersebut emang kerasa kayak tajam banget warnanya. Untuk bezel layarnya cukup tipis di setiap sisinya, hanya saja pada bagian bawahnya saja yang lumayan cukup tebal. Untuk sektor kamera dari hasil fotografi Itel S23 ini, kamera utamanya cukup oke buat dipakai foto-foto harian ataupun kerja dengan hasil yang cukup jernih dan detail. Kamera utamanya sebesar 50 megapiksel AI kamera yang disandingkan dengan kamera depth sensor 0,8 megapiksel. Buat setup yang lainnya cukup pemanis doang. Sedangkan untuk bagian kamera selfie-nya sendiri, ponsel ini berukuran 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya sendiri, kamera depan dan kamera utamanya sama-sama mampu merekam di resolusi 720p sampai 1080p di 30 fps aja. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Adalah kualitas perekaman video dari Itel S23 di resolusi 720 di 30 fps.
kapasitas perekaman video dari itel S23 di resolusi 1080 pixel di 30 fps. Untuk perekaman video dari itel S23 di resolusi 1080 pixel di 30 fps. Ini menggunakan flash LED di bagian depan ya. Untuk perekaman video dari itel S23 di resolusi 720 pixel di 30 fps menggunakan flash LED bagian depan ya. Dari sisi performa, itel S23 ini cukup unggul di kelas harganya yang mampu menangani pemakaian harian, games ringan sampai games berat yang populer dimainkan saat ini, yaitu menggunakan chipset Unisoc Tiger T606 berfabrikasi 12 nanometer dengan CPU 2 core ARM Cortex A75 besar hingga 1,6 GHz dan 6 core ARM Cortex A55 hemat daya hingga 1,6 GHz dan GPU Mali G57 MP1 buat mendukung grafis ponselnya. Dengan dual CPU tersebut membuat ponsel ini menjadi smooth dan success serta responsif sekali saat dipakai buat harian ataupun buat ngegames. Apalagi penyegaran ponselnya udah 90 Hz. Untuk OS-nya sendiri memakai itel OS 8.6 berbasis Android 12. Sayangnya belum memakai Android 13 ya. Lalu ponsel ini pun digandeng dengan storage cukup besar dengan RAM sebesar 8GB tipe LPDDR4X dan internal storage sebesar 128GB dengan tipe jenis yang belum saya ketahui. Lalu menyematkan fitur extended RAM yang dapat di-up hingga 8GB. Untuk urusan daya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar banget. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 10 watt melalui USB Type-C yang bisa bikin nangis nunggu ini HP terisi penuh. Buat kita sendiri butuh waktu 1-2 jaman lebih, sedangkan untuk ketahanan baterainya ponsel ini saya pakai kerja seharian yang cukup intens dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sisa baterainya di 35%-an aja. So, kesimpulannya ponsel ini punya kelebihan desain body minimalis, performa bertenaga dengan Unisoc T606, kamera utama 50 MP, RAM dan memori internal lega, tersedia port audio jack 3,5 mm dan micro SD khusus, mendukung fitur fingerprint dan face unlock, berkapasitas baterai besar, layar LCD Plus 6,6 inci dengan penyegaran 90 Hz. Lalu jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.